Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rukmidwi Astuti, dosen program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selama 9 tahun menjalankan Tridharma di bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi dan kepakaran yang saya rintis, seperti diplomasi ekonomi, global governance, institusi internasional, ekonomi politik global, komunikasi dan media global, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu dari beberapa mata kuliah tersebut, yaitu diplomasi ekonomi, yang akan saya jelaskan melalui pendekatan DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Mata kuliah diplomasi ekonomi merupakan mata kuliah pilihan program studi yang ditempuh pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Sebagai deskripsi, mata kuliah ini merupakan salah satu peminatan dalam studi ekonomi politik internasional pada analisis teoretik dan aplikatif tentang diplomasi ekonomi. Hal utama yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah memahami proses pembuatan kebijakan dalam diplomasi ekonomi yang seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan mengkaji aktor-aktor yang terlibat dalam proses diplomasi ekonomi, baik aktor negara maupun aktor non-negara, seperti MNC atau swasta, NGOs, dan INGOs. Lebih jauh, mata kuliah ini akan membandingkan antara diplomasi ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Tidak hanya yang sifatnya bilateral, tetapi termasuk juga dengan lembaga-lembaga internasional yang sifatnya multilateral seperti World Trade Organizations dan International Monetary Fund. Oleh karena itu, mata kuliah diplomasi ekonomi akan membekali mahasiswa dengan perangkat dasar seperti teori, konsep, hingga analisis studi kasus pada berbagai kajian diplomasi ekonomi. Mata kuliah ini diharapkan dapat mendukung capaian pembelajaran program studi hubungan internasional agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan, di mana pada akhir program mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian dan faktor pembentuk diplomasi ekonomi, menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi ekonomi, mengidentifikasi jenis-jenis diplomasi ekonomi, dan menganalisis studi empiris diplomasi ekonomi di beberapa negara. Demi mendukung capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, proses belajar tidak lagi sekedar pada level mengetahui atau menghafal. Jadi, di setiap pertemuan, kemampuan berpikir mahasiswa perlu meningkat secara bertahap ke level yang lebih tinggi, atau yang dikenal dengan high order thinking skill. Oleh karena itu, pada setiap akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Memahami definisi dan faktor pembentuk diplomasi ekonomi serta peran aktor negara dan non-negara di dalamnya. 2. Memahami beberapa jenis diplomasi ekonomi serta beberapa contoh kasus jenis diplomasi ekonomi. 3. Memahami perbedaan diplomasi ekonomi yang dilakukan negara maju dan negara berkembang dengan memberikan studi kasus. 4. Menganalisis kebijakan dan bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga termasuk negara-negara di Asia seperti Jepang dan Tiongkok. 5. Menganalisis kebijakan dan bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Dan terakhir, menganalisis perkembangan diplomasi ekonomi yang dilakukan beberapa negara sejalan dengan perkembangan ekonomi politik global. Lalu, apa yang dipelajari dalam mata kuliah ini? Dari capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa dibekali dengan beberapa materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Di antaranya mempelajari tentang pengertian dan peran diplomasi ekonomi, faktor pembentuk diplomasi ekonomi, negara dalam diplomasi ekonomi, aktor non-negara dalam diplomasi ekonomi, tantangan diplomasi ekonomi, diplomasi korporat dan diplomasi bisnis,
diplomasi NGO nasional dan transnasional, perbandingan diplomasi ekonomi negara maju dan negara berkembang, studi kasus diplomasi ekonomi, yaitu Indonesia, kawasan Amerika, kawasan Asia, kawasan Eropa, dan kawasan Afrika, dan terakhir tren dan masa depan diplomasi ekonomi. Kemudian, bagaimana cara agar materi tersebut dapat tersampaikan? Pertama, penggunaan textbook dalam bentuk e-book yang dapat diakses melalui LEADS, yaitu Platform Learning Management System UPN Veteran Jakarta. Buku-buku tersebut antara lain The New Economic Diplomacy Decision Making and Negotiations in International Economic Relations karya Nicholas Bain and Stephen Woolcock. Lalu ada Economic Diplomacy and Foreign Policy Making karya Charles Chatterjee. Selain referensi utama ini, terdapat juga referensi penunjang yang berasal dari literatur tambahan dan jurnal, termasuk artikel jurnal yang dihasilkan oleh tim dosen atau pengajar diplomasi ekonomi. Kedua, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan menerapkan pembelajaran bauran atau hybrid learning. Tentu setelah situasi pandemi dan juga didorong dengan perkembangan teknologi digital, mode perkuliahan ini memadukan perkuliahan luar jaringan atau offline, yaitu di kelas, dengan menerapkan sistem tatap muka langsung, dan kemudian perkuliahan dalam jaringan secara online yang lebih fleksibel. Dalam mode online, media perkuliahan yang digunakan secara sinkronus adalah platform Google Meet dan Zoom, sedangkan secara asinkronus menggunakan LEADS UPN Veteran Jakarta. Ketiga, terkait metode pembelajaran. Ada beberapa metode yang diterapkan tidak hanya agar materi dapat tersampaikan, namun juga ditujukan demi meningkatkan high order thinking skills mahasiswa. Untuk mencapai hal itu, pembelajaran mesti menjadikan mahasiswa sebagai pusatnya, diantaranya dengan metode pertama, self-directed learning, di mana mahasiswa didorong agar selalu proaktif, berinisiatif, dan bertanggung jawab untuk selalu belajar mandiri. Kedua, case-based method, yaitu pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas mahasiswa. Ketiga, project-based learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut mahasiswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, bagaimana metode tersebut bekerja di dalam interaksi pembelajaran antara mahasiswa dan saya sebagai dosen, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pola interaksi yang saya terapkan agar metode dan media dapat berguna secara efektif sehingga materi tersampaikan dengan baik, yaitu pertama, saya memfasilitasi pembelajaran materi kuliah dilakukan sebelum kegiatan tatap muka, baik luring maupun daring, di mana mahasiswa belajar secara mandiri, mempelajari materi yang diunggah di LEADS seperti rencana pembelajaran semester, membaca dan memahami e-book, PPT atau bahan ajar, dan video pembelajaran. Di samping itu, mahasiswa diinstruksikan untuk mengerjakan tugas pretest untuk mengukur pemahaman awal dan memberikan kasus juga untuk didiskusikan saat kegiatan tatap muka, baik melalui critical review maupun project. Kedua, secara sinkronus. Perkuliahan tatap muka di kelas atau melalui Gmeet atau Zoom dilakukan dengan membahas atau mendiskusikan kasus, masalah atau proyek dengan mahasiswa mempresentasikan karya ilmiah atau hasil dari pemecahan kasus yang sudah mereka lakukan. Ketiga, tentunya memberikan umpan balik yang dilakukan baik pada saat tatap muka dengan memberikan tanggapan dan penjelasan terkait pendekatan dan konsep yang digunakan mahasiswa, serta mengajak mahasiswa untuk merefleksikan hasil diskusi kasus, baik secara asinkronus melalui post-test dan forum diskusi untuk mengevaluasi kemampuan akhir mahasiswa di setiap akhir pertemuan.
Selain itu, saya juga melakukan dan terbuka untuk berinteraksi dengan mahasiswa dengan memanfaatkan aplikasi seperti email dan WhatsApp Group agar secara real time juga saya mampu memberikan respon ataupun tanggapan dan evaluasi jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami oleh mahasiswa ketika pertemuan di kelas. Assessment. Terakhir, setelah delivery and interaction dilakukan, saya melakukan penilaian secara objektif dan terukur dengan teknik dan indikator tertentu sesuai dengan RPS. Adapun poin-poin yang menjadi assessment dalam mata kuliah ini, pertama, aktivitas partisipatif. Dengan indikator dan aspek derivasinya, dalam kemampuan komunikasi, diskusi, keterbukaan, perilaku dalam berkelompok, dan kemampuan belajar 4.0. Kedua, kuis atau tugas dapat berupa critical review dan project presentations dengan indikator ketepatan konsep, kejelasan ide, kemampuan menyelesaikan masalah, dan keluasan serta kedalaman cakupan. Serta pretest dan posttest berupa tes formatif sebelum dan sesudah proses perkuliahan dalam suatu pertemuan. Ketiga, UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, merupakan tes sumatif di tengah dan akhir semester berupa esai atau multiple choice dengan mengerjakan soal tes tertulis. Terakhir, komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Untuk aktivitas partisipatif sebesar 10%, untuk kuis atau tugas sebesar 15%, untuk hasil proyek sebesar 15%, untuk UTS sebesar 25%, dan untuk UAS sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran mata kuliah Diplomasi Ekonomi dalam bentuk real classroom pada kelas Diplomasi Ekonomi. Pembelajaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform Google Meet. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Kak. Baik, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, ini saya cek sudah hadir semua sehingga kita bisa langsung memulai perkuliahan kita hari ini. Adapun di mata kuliah Diplomasi Ekonomi ya, ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, yang mana topik ataupun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai non-state actors in economic diplomacy atau aktor-aktor non-negara dalam diplomasi ekonomi. Adapun capaian pembelajaran atau yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi siapa-siapa saja aktor non-negara dalam diplomasi ekonomi. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu ya untuk menjelaskan perkembangan dari peran dari aktor-aktor non-negara tersebut dalam konteks diplomasi ekonomi. Baik, kita bisa langsung mulai ya mengenai materi hari ini. Tentu kalau kita sedikit mengulas pembelajaran sebelumnya bahwa bisa dipahami bagaimana diplomasi ekonomi ini biasanya erat kaitannya dengan aktivitas dari pemerintah. Oke, jadi dalam definisi yang paling luas, diplomasi ekonomi ini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan atau dikontrol oleh pemerintah. Oke, jadi biasanya yang kita pahami adalah diplomasi ekonomi ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun badan atau instansi birokrat yang akan mendukung proses dari diplomasi ekonomi tersebut. Nah, tentu ya di sini isu ini berkembang. Meskipun dalam diplomasi ekonomi memang masih sangat terpusat pada pemerintah, tentu ini sudah berkembang seiring dengan kemunculan aktor-aktor non-negara. Oke. Nah, tapi kita masih bicara tentang dalam konteks pemerintah.
Jadi semua, agensi dari pemerintah ini tentu memiliki yang namanya, tanggung jawab ekonomi, seperti itu ya, dan kemudian mereka juga bertanggung jawab untuk beroperasi secara internasional, yang istilahnya ini adalah engaging in economic diplomacy, gitu ya. Walaupun dalam, agensi-agensi negara itu tidak dijelaskan demikian. Di sini saya beri contoh, misalnya, kita bicara diplomasi ekonomi itu bukan hanya dalam konteks pekerjaan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan saja. Di sini ada kementerian-kementerian lain yang memang harus melakukan interaksi, untuk mendukung diplomasi ekonomi ini. Seperti misalnya, Kementerian, Pertanian, Kementerian, Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain. Jadi setiap kementerian ini memiliki yang namanya tanggung jawab ekonomi sehingga, staf-staf yang bekerja untuk melakukan, hubungan luar negeri untuk mendukung diplomasi ekonomi tersebut juga kemudian dapat kita kategorikan dalam bentuk, konteks diplomasi ekonomi. Nah, kemudian, selain kementerian tentu, kepala pemerintah dan kemudian parlemen dan juga, agensi-agensi publik lainnya yang sifatnya, independen juga, memiliki, pengaruh dalam, konteks ataupun proses, diplomasi ekonomi. Nah, inilah yang akan menjadi jawaban ya dari peran aktor non-negara. Jadi dalam memahami diplomasi ekonomi terdapat, apa istilahnya, eee, cara gitu ya, kita melihat interaksinya, yang disebut sebagai the two levels interactions of economic diplomacy, ya. Untuk memahami diplomasi ekonomi ini, kita memahaminya sebagai negosiasi 2 tingkat, ini adalah, teorinya milik Putnam ya, nanti bisa kalian, perdalam ya, gitu ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada yang namanya domestic decision making dan international negotiations ya. Jadi, untuk memahami, diplomasi ekonomi ini, kita perlu memasukkan analisis kita mengenai, interaksi antara tingkat internasional dan domestik, ya. Bahwa semua negosiasi internasional atau pembuatan kebijakan itu jelas dibentuk oleh faktor domestik dan oleh, keputusan dalam institusi. Ya. Nah, pendekatan negosiasi 2 tingkat yang disampaikan Putnam ini ya, inilah yang kemudian dapat dipakai untuk kita, menangkap dinamika antara tingkat domestik dan, internasional. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu, domestic decision making atau pengambilan keputusan domestik. Nah, pada tingkatan ini perlu kita pahami bagaimana, peningkatan penetrasi faktor-faktor eksternal ya ke kebijakan, domestik terkait isu-isu ekonomi ya, yang mana terjadi semakin intens gitu ya, seiring dengan kemajuan globalisasi. Jadi, ciri khas, diplomasi ekonomi ya ini adalah bahwa Kementerian Luar Negeri biasanya tuh tidak memimpin dalam proses pengambilan keputusan. Jadi lebih sering kementerian, lainnya seperti itu ya, kementerian di dalam negeri yang bertanggung jawab atas subjek yang dimaksud dalam konteks diplomasinya itu, yang menjadi, departemen utamanya. Contohnya apakah Kementerian, Keuangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Transportasi. Nah, ini merupakan departemen utamanya dalam domestic decision making. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi kelas ya, berdasarkan materi yang sudah saya upload di LMS kita, yaitu Leads. Tentu kelompok-kelompok di sini ya sudah membaca dan menganalisis ya, berdiskusi tentang kasus gitu ya, bagaimana keterlibatan dari aktor, non-negara dalam diplomasi ekonomi. Nah, di sini mungkin, 1 atau 2 kelompok lah ya, 2 kelompok bisa, tolong angkat tangan ya dan juga bisa memaparkan, apa yang sudah, kalian simpulkan dari diskusi, secara asinkronusnya. Silakan. Oke, oke ada 2 yang angkat tangan, silakan yang pertama Besit Ayu Maharatu, silakan. Dari kelompok berapa sebutkan ya? Oke, baik, terima kasih Mbak. Saya, Ratu dari kelompok 2. Sebelum, perkuliahan tadi saya udah baca beberapa
literatur gitu ya Mbak. Tapi ada salah satu yang menurut saya itu menarik. Mungkin kalau misalnya di Malaysia, mereka tuh punya apa namanya non state actor yaitu Grab yang udah merambat ke Indonesia juga, terus juga ke Thailand dan beberapa negara lain. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kita punya Gojek. Nah, Gojek ini di tahun 2018 kemarin mereka expand ke Vietnam dengan nama brandnya itu GoViet, dengan tujuannya itu memanfaatkan keberhasilan Gojek sendiri di Indonesia untuk memenuhi permintaan transportasi serta layanan delivery di yang sedang ramai di Vietnam gitu Mbak. Dan sebagai aktor non negara, Gojek ini cukup memainkan peran yang cukup penting dalam mempromosikan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan juga Vietnam. Nah, ekspansi Gojek ini nggak cuma membawa keuntungan ekonomi bagi dua negara, tapi juga meningkatkan soft power Indonesia sebagai istilahnya pelopor di bidang teknologi dan inovasi, at least di Vietnam gitu ya Mbak. Dan kehadiran si GoViet ini tuh juga menciptakan lapangan kerja antara baik itu untuk drivernya dan juga sektor e-commerce di Vietnam itu sendiri. Jadi selain itu, GoViet ini memperkenalkan teknologi dan uh, praktik bisnis Indonesia di ke pasar Vietnam gitu Mbak. Jadi melalui GoViet ini peran nyata dari non state actor di Indonesia itu uh, apa namanya cukup besar karena mereka juga memanfaatkan skill mereka, terus sumber daya dan juga pendekatan inovatif yang mereka punya untuk berkontribusi dan mendorong kerjasama di bidang ekonomi gitu ya Mbak, juga mempromosikan pertukaran budaya, lalu meningkatkan soft power Indonesia di panggung global. Untuk kelompok dua mungkin seperti itu Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Ini artinya memang sudah melakukan diskusi bagaimana di sini konteksnya mungkin kita akan pelajari lebih lanjut ya bagaimana mereka ya Gojek ini melakukan diplomasi korporat gitu ya, yang memang diplomasi korporat ini tentu sangat penting ya, yang ini sangat disupport oleh Indonesia karena di sini pemain ekonomi nasional tuh bisa go global gitu ya, yang artinya kita bisa mengembangkan pasar kita ya, sehingga ini mengembangkan perekonomian Indonesia ya, yang mana Gojek berhasil mendirikan GoViet seperti itu ya, melalui diplomasi korporatnya. Oke, bagus sekali ya, terima kasih atas hasil pemaparan hasil diskusinya. Dari grup lain mungkin ada yang bisa share hasil diskusinya? Baik, ada Zenit Irba Setia, silakan. Dari kelompok berapa sebutkan? Dari kelompok 1 Mbak, perwakilan dari kelompok 1 Zenit Irba, saya akan memaparkan sedikit mengenai Infit. Dia itu berperan untuk membantu diplomasi ekonomi Indonesia dalam sektor isu ketimpangan sosial. Jadi isu ketimpangan sosial di dunia ini kan semakin meningkat, terutama juga di Indonesia. Peran berbagai aktor, terutama NGO seperti Infit ini menjadi sangat penting dalam diplomasi ekonomi transnasional Indonesia. Infit ini berperan penting dalam memberikan masukan kepada pemerintahan Indonesia, seperti saran untuk pemberian tunjangan yang lebih baik, program pelatihan keahlian, dan penyediaan paket penyelamatan bagi orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan yang layak. Selain itu, Infit juga terlibat dalam pertemuan internasional terkait SDGs, seperti pada sidang PBB di New York. Pentingnya peran Infit tersebut dalam diplomasi ekonomi mencerminkan transformasi baru dalam era globalisasi, di mana aktor non-negara ini menjadi semakin signifikan gitu ya Mbak. Terus Infit ini memainkan peran utama dalam mengimplementasikan SDGs, terutama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan keterlibatannya yang berdampak positif pada citra dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Zenit ya. Di sini Zenit berarti kelompok 1 bicara tentang International NGO Forum.
on Indonesian Development. Memang INVIT ini luar biasa. Jadi, mereka memang selalu terlibat dalam forum-forum multilateral ya, untuk memastikan bagaimana bahwa, isu ketimpangan sosial ya dalam perekonomian khususnya Indonesia, itu, sangat, penting ya, sehingga, bagaimana pembangunan arah gitu ya, agenda pembangunan global itu seharusnya, apa ya, sifatnya inklusif gitu ya. Jadi jangan hanya melihat, kemajuan ekonomi, namun kemudian gap atau kemiskinan semakin banyak gitu ya. Sehingga di sini INVIT memang, sangat berperan dalam, diplomasi ekonomi transnasional Indonesia ya. Bagus sekali ya, artinya bisa saya simpulkan dari paparan 2 perwakilan kelompok bahwa, diskusi secara asinkronus sudah berjalan dengan sangat baik ya, sehingga kita, sudah sampai ke akhir perkuliahan. Silakan apabila masih ada pertanyaan ya dari kesimpulan ataupun, paparan dari kedua perwakilan tadi, silakan, tunjuk tangan apakah, masih ada? Mungkin Tidak, Mbak. Tidak ada, Mbak. Oke, baik. Berarti sudah cukup ya, kita bisa simpulkan bahwa, terdapat peran-peran spesifik yang memang, bisa dilakukan gitu ya, atau diperankan oleh aktor-aktor non-negara dalam, diplomasi ekonomi ya, di mana, mereka memiliki masing-masing kekhasan ya, bagaimana, berperan ataupun memiliki tujuan, dalam keterlibatannya di, aktivitas diplomasi ekonomi ini. Kita sudah sampai ke ini ya, akhir waktu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Wiwi. Terima kasih, Mbak. Demikian tayangan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Diplomasi Ekonomi yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.